Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Nahmaduhu ala ma waffaqna ilaihi minal hasanat wa nashkuruhu ala ma awlana minal khairat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fir rububiyyah wa uluhiyyah wal asma'i was sifat syahadatan narju sabata 'alaiha fil hayati wa 'indal mamat wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min jami'il bariyat akmalallahu min jami'il khairat wa ba'atsahu rahmatan لجميع الكائنات وأنزل عليه آيات بينات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات وعلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jemaah sholat maghrib insyaallah disambung sholat isya yang berbahagia di Masjid An-Namira. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah di majelis yang insyaallah rutin kita selenggarakan, mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dan kemanfaatan dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami akan menyampaikan sedikit pada pertemuan kali ini, melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan pada mungkin beberapa bulan atau beberapa bulan yang lalu terkait dengan lebih-lebih dalam kondisi sekarang kita perlu menghindari langkah-langkah yang memang langkah-langkah itu tidak sama-sama tidak kita harapkan, spesifik yang kita namakan sebagai langkah-langkah yang tidak patut kita jadikan teman, tidak patut kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, langkah-langkah daripada syaitan yang memang dari awal penciptaan itu ditakdir oleh Allah untuk menjadi musuh kita bersama bagi umat muslim dan orang mukmin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari insyaallah kita dalam majelis ini sama-sama kita mengambil sedikit perenungan. Disadari atau tidak, terlintas atau tidak, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kula kali panjenengan ada di dalam proses perjalanan nggih. Terlintas atau tidak, terpikir atau tidak, disadari atau tidak, kula kali panjenengan ada di dalam sebuah proses perjalanan nggih.
namanya orang di dalam perjalanan, di dalam proses perjalanan. Ini kalau menurut kula kali panjenengan ada beberapa hal yang patut untuk dijadikan pegangan, patut untuk dijadikan persiapan, patut untuk diketahui. Kalau menurut jenengan yang pertama apa Bapak Ibu? Namanya orang dalam sebuah perjalanan itu yang pertama yang dibutuhkan apa? Masak bekal dulu. Yang pertama nggih tujuannya dulu ta Pak? Nggih. Namanya orang di dalam sebuah perjalanan, bisa dibayangkan kalau kita di dalam sebuah perjalanan tidak semerap, tidak ngertos tujuannya mau kemana. Kita perjalanan mungkin dari Nabi Adam sampai sekarang, ini apalagi perjalanan panjang, nggih Bapak Ibu, nggih. Mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Lah tujuan kula kali panjenengan di perjalanan ini apa? Kira-kira apa Pak Bu? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kita berpersepsi? Apakah kita berhitung? Apakah kita menganalisa? Apakah kita berprasangka? Apakah kita mengira kita diciptakan itu dengan main-main, sia-sia, abatha, wa annakum ilaina la turja'un? Berarti tujuan kula kali panjenengan nopo Pak di proses perjalanan ini? Mungkin biasa kita lakukan nggih. Kalau panjenengan yang di Malang, yang apa? Kalau Idul Fitri biasanya nopo Pak? Nopo Pak? Kalau setelah selesai puasa terus Idul Fitri ini nopo Pak? Nopo? Nopo Pak? Mudik nggih. Mudik ke asal. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak Bu? Berarti mudik kan Pak? Berarti tujuan kita ini kepada siapa Bapak Ibu sekalian? Tujuan kita kepada Allah. Tujuan kita kepada Allah itu berarti tujuan kita pada keabadian. Nggih. Tujuan kita pada tujuan kehidupan yang keabadian Bapak Ibu sekalian. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana, kecuali wajah Rabb yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berarti tujuan kita itu memang ke Allah Pak. Karena tujuan kita itu kembali, mudik kembali ke asalnya. Tujuan keabadian. Manusia itu memang senangnya pada keabadian. Nggih napa nggih Pak? Maunya kula kali panjenengan mboten sedo-sedo kan nggih. Tapi ini perlu disadari, kita dalam proses perjalanan Pak. Kita belum. Mulai dalam alam roh, alam rahim,
kemudian alam dunia, alam kubur, alam barzakh, sampai yaumul hisab. Sudah kita sampai pada alam keabadian. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Karena tujuan kita harus jelas dulu. Disadari atau tidak, terlintas atau tidak, kita dalam proses perjalanan. Ada yang mau berhenti di sini? Ada yang mau berhenti? Kalau toh pun mau ya enggak bisa. Enggak bisa, Bapak. Yang pertama itu tujuan. Insya Allah sudah clear, sudah jelas, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, namanya orang dalam proses perjalanan ini kan membutuhkan apa, Pak? Yang beliaunya tadi sampaikan, petunjuk atau arah, Pak. Bisa dibayangkan. Ya kalau tidak tahu tujuan ya jelas muter-muter, tidak tahu petunjuk arahnya, ya jelas nanti lebih banyak apa, Pak, Ibu? Lebih banyak, lo mau ke Surabaya utara kok ke selatan? Kira-kira nyampe enggak, Pak? Kira-kira nyampe enggak? Ya nyampe kalau masih muteri dunia ini. Ini petunjuk dan arah, Pak. Lah petunjuk dan arah ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya apapun, Pak, apapun namanya. Panjenengan mau alat apalagi kehidupan, Pak. Panjenengan diberikan alat aja itu yang normal itu biasanya dikasihkan apa, Pak? Manual. Untuk mengoperasikan, Pak, mesti dikasih apa? Manual book, petunjuknya, Pak. Supaya tidak nuwun sewu nek bahasa Jawa ketelarak, Pak. Lah nek mobil wayahe diisi napa? Solar kok diisi bensin. Kira-kira gimana, Pak? Ya jebol kan, Pak. Petunjuk ini jelas diberikan oleh Allah. Jadi petunjuk arah baik yang lahiriah, yang manual book sudah diberikan dalam bentuknya Al-Quran, Al-Kitabullah dan As-Sunnah. Makanya diutus Rasulullah dan bukunya Al-Quranul Karim. Jadi petunjuknya ini sudah jelas, Bapak. Karena apa? Karena ini ada dua, Pak. Karena ini ada dua, petunjuk ini ada dua. Yang kita singgung, yang dibahas di awal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jalan ini ada dua, Pak. Fa'alhamaha, kami ilhamkan, kami berikan arah itu fujuraha yang diwakili oleh langkah-langkah setan atau wa taqwaha. Makanya kalau menurut dawuhnya Rasulullah, bisikan itu ada dua, Pak. Inna lissaitani lammatan bi ibni Adam. Jadi ada bisikan-bisikan lammatan, itu bisikan-bisikan. Bi ibni Adam. Kemudian ada lamatan walil malaki lamatan. Dan para malaikat itu juga mempunyai bisikan. Dan ini bisikan setan ini Masya Allah, Pak. Panjenengan kedah diidentifikasi. Karena apa? Nuwun sewu, Pak. Ma min maulidin yuladu illah. Tidaklah seorang bayi lahir, ma min maulidin yuladu, ketika dilahirkan, nuwun sewu, Pak, illa nasakhallahu sayatin, kecuali sudah disentuh sama setan. Jadi bayi baru lahir itu loh sudah disentuh, Pak. Apa yang tidak disentuh?
panjenengan mulai lahir sudah didampingi ar-raqibu as-syaiton war-raqibani as-syaitonani wassalasatu rabbun. Satu orang didampingi satu, dua pengendara disampingi satu, dua pengendara dua syaiton. Kalau kumpulan lebih dari dua jamak ya sudah didampingi semua, sebanyak itu setannya. Masya Allah Pak. Jadi benar-benar ini kalau kali panjenengan ambil dia sebagai musuh. Karena mulai dari lahir itu sudah. Makanya tidak ada Pak, bayi lahir tidak nangis, tidak ada. Cuma kecuali dua. Inni u'iduha bika wa dzurriyyata minas syaitonir rajim. Dua yang terhindar dari godaan setan dan sentuhan setan. Yaitu sinten Pak? Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Makanya doanya di dalam surat Maryam, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Panjenengan jangankan gitu, sare ya napa Pak? Jenengan dikipasi napa mboten kalau sare? Salat niku lho Pak, inna ahadukum idza kana fis shalah ya napa Pak? Jadi kalau dari salah seorang kalian itu dalam posisi salat, ja'ahu as-sayatin, datang itu setan Pak. Fa'abasa, dia itu seperti orang datang panjenengan semerap. Kalau orang datang, kemudian orang yang menaiki tunggangan, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Maksudnya untuk apa Pak? Kalau jenengan nite kuda atau nite apa, kalau sudah ditepuk punggungnya gini, ini maksudnya apa Pak? Panjenengan nek salat ngoten kan nggih? Ditepuk-tepuk supaya tumakninae ical. Nggih napa nggih Pak? Selama panjenengan ngelampahi salat niku, kepingine napa malih nek mboten jamaah nggih. Napa keranten sampun hafal ngoten. Ya niki ditepuk-tepuk ngoten nih Pak. Dan yang kedua, inna ahadukum itu kalau qama yusalli itu diganggu Pak hatta la yadri kam shalla. Nggih napa nggih Pak? Pertama diganggu supaya panjenengan cepet-cepet, yang kedua diganggu supaya panjenengan nuwun sewu ngelantur ngantos mboten semerap kam shalla. Ini sudah dapat berapa rakaat ini? Sampai itu Pak, mulai lahir panjenengan sholat sampai panjenengan melebet napa Pak? Melebet toilet nggih, hammam. Niku napa doae? Allahumma inni a'udzubika. Tetep diganggu Pak. Ngantos suami istri, napa Pak? Mas Setiawan niki hafal nggih dungane. Ngantos napa dungane? Allahumma inni. Nggih, Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan ma razaqna. Diganggu Pak, sampai ngotenan niku lho yang diganggu. Sampai panjenengan nuwun sewu, berapa yang kula kali panjenengan ngelampahi. Nek dawuhne Rasulullah makanan, kula kali panjenengan minuman, memberikan, mengambil itu kalau bisa ndamel tangan, tapi syaiton Pak. Kula kali panjenengan berapa kali secara tidak sadar. Panjenengan tingali wonten hadis-hadis. Ngantos ngoten Pak. Ya pokoknya Pak, tidak ada sebuah tindakan itu yang tidak tersentuh di dalamnya. Karena apa Pak? Nuwun sewu, innas syaiton yajri. Karena syaiton itu mengalir Pak. Di bihil insani majrad dam.
Karena setan ini mengalir di dalam aliran darah kula kali panjenengan. Ini yang lah ini karakternya, Pak, karakternya. Makanya perlu kita ambil sebagai musuh benar-benar. Karena setan itu tadi, Pak, bisikannya. Fa'i'adun bisyarri wa takdibu bil haq. Bisikan setan itu bisa dipastikan tidak ada, tidak mungkin wala yujma' bainal iman wal kufr. Tidak mungkin ini bergabung antara iman dan kekufuran itu di dalam satu kolbu. Antara khianat dan amanah itu jami'an tidak mungkin bersatu di dalam satu kolbu. Jadi lamatun bisikan syaitan, amma lamatus syaitan itu cirinya. Cirinya yaitu tadi fa'i'adun bil bisyar. Wa itu watakdibu bil haq. Jadi bisa dipastikan bisikan setan itu untuk kejelekan dan untuk pendustaan. Wa amma lamatul malaki, dan bisikan malaikat fa'i'adun bil haq bil khair itu pada kebaikan, wa tasdiku bil haq. Lah kalau kula panjenengan menerima itu faya'lama bisikan itu, maka ketahuilah annahu mir rabbikum. Itu makan fayahmadillah, maka berhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kalau kula kali panjenengan ngelampai kesahean itu alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat. Bukan keranten usaha kula kali panjenengan, keranten Allah berkehendak memilih kula kali panjenengan untuk menyempurnakan ibadah kula kali panjenengan. Kalau yang sebalik itu panjenengan fayata'awwada billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka berta'awudlah, memohonkan perlindungan, Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan, Pak, kecuali ta'awud. Panjenengan ini mengalir di darah kula kali panjenengan. Ini mengalir, Pak. Dan ini innama ya'muru bisu' wal fahsya. Syaitan itu menyuruh kepada yaitu innama ya'muru bisu', pada kejelekan-kejelekan, kejelekan-kejelekan, kekejian. Ya'muru bil fahsya fa'azallahumus syaitan, menggelincirkan orang. Kalau bisa, Pak, syaitan ini wa yuridus syaitani ayyudillahum dhalalan ba'ida, sak kedelengep jedeleng, sak sesat-sesatnya. Itu keinginan setan terhadap kula kali panjenengan, Pak. Yuridus syaitan itu ayyudillahum dilalan dolalan ba'ida, sesat sampai jauh, ba'id sampai tidak ketulungan. Na'udzubillah. Itu karakternya mereka. Itu tuh menyesatkan kula kali panjenengan. Fa'alhama fujuraha. Tadi, Pak, Bu, nggih, ini tidak mungkin bersatu, Pak, tidak akan bersatu. Karena Allah tidak menjadikan wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam relung rongga hati seseorang. Karena ini al halalun bayyinun wal haramun bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ini langkah-langkah jelas, bisikan-bisikan. Kalau panjenengan terima yang baik itu, yakinkan itu dari bisikan malaikat, dan kula kali panjenengan patut bertahmid alhamdulillah. Ini petunjuk ini harus ada, Pak, perjalanan kita. Kalau tidak, Pak, ya itu tadi, lebih banyak sesatnya, Pak.
Dan ini sudah ditonjokkan, sudah dibekali oleh Allah petunjuk itu baik dalam kitabullah dan dalam konkret tindakan yaitu uswatun hasanah. Wa innaka, panjenengan butuh petunjuk itu, kalau petunjuk Pak, ini orang yang sudah pengalaman, sudah tahu atau enggak Pak? Panjenengan mau tindakan, itu butuh guide itu yang pengalaman apa mboten Pak? Lah kula kali panjenengan pawon untuk tindakan kemana aja butuh guide yang pengalaman Pak. Supaya hati ini tenang. Apalagi ini menjalani perjalanan yang jauh Pak. Satu-satunya orang kalau bahasa Jawa itu yang ngertos sangkan paraning dumati itu cuma satu Pak. Yaitu Rasulullah Pak. Bayangkan mulai dari Isra Mi'raj itu mulai dari situ, dari Masjidil Haram sampai naik ke atas Sidratul Muntaha sampai Arsy, sampai wajhan biwajhin, sampai ketemu Pak. Berarti ini satu paket, beliaunya sudah tahu. Masya Allah Pak. Nggih. Jadi ini butuh petunjuk, itu petunjuk yang memang yang ngarahkan sudah benar. Sudah tahu paketannya itu seperti apa. Orang yang petunjuk ya sudah track recordnya, secara akhlaknya. Dan yang diikuti dari Rasulullah kita ini kan terdiri dari 3 Pak. An-nafs, al-qalbu, dan ruh. Siapa yang ini membahas? Tidak ada Pak kecuali di kitab Allah dan sunnahnya. Nafsu kula kali panjenengan ini butuh arahan Pak. Kalbu kita berapa banyak kula kali panjenengan seperti tadi Pak? Dalam sholat keimanan kita ini sudah sampai ke mana, ke hati atau belum? Ya ma'sarul man amana bilisanihi. Wahai para menungso yang menyatakan keimanan hanya sampai di lisannya, walam yadkhul imanahu qalbahu, belum sampai ke hatinya. Ini konsumsinya beda Pak. Konsumsinya beda. Ketenangan itu ada di mana Pak? Di pikiran apa di sini Pak? Ada di mana Pak, Bu? Ketenangan adanya di sini Pak, konsumsinya. Bukan di sini Pak, mentok kalau di akal, ini di pikiran. Ini jasa dia. Ada nafs, ada qalbun. Setelah sempurna Pak, ini ada komponen ilahiyah yang ditiupkan. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini bensinnya Pak, energinya Pak, Bu. Jadi kalau enggak ada ruh terpisah dari jasad dan kalbu kita, ini sudah Pak, wassalam. Kita harus melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi setelah sempurna kejadian kula kali panjenengan, sudah semuanya di ayat yang lain, summa sawwahu wa nafakha fi ruhi wa ja'ala bainakum sam'a wal absara wal afida. Setelah kita jadikan absara, penglihatan, pendengaran dengan hatinya sudah sempurna, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kula kali panjenengan syukur dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, petunjuk arah yang jelas, yang mengcover, yang bisa memberikan konsumsi terhadap petunjuk itu. Kita terdiri dari secara lahiriah, kemudian batiniah. Kita hidup sebagai jasadiah, nafs, qalbiyah kita. Jangan sampai Pak, sekarang kita secara jasadiah, kita sudah pusing dengan pandemi ini. Rame-rame cari vaksin, obat dan segala macam. Ada yang gelisah dengan kalau hati kita sakit? Ada yang gelisah? Hati ada 4 Pak. Hati yang bersih, hati yang suci. Dan ini menjadi syarat kula kali panjenengan untuk kembali nanti sana.
Karena kalau tidak ini tidak ada lain, Pak. Nanti kita tidak ketemu sama Allah. Illa man atallah biqalbin salim. Ini hatinya orang-orang yang mukmin. Tidak mungkin, Pak. Hati yang salim, bersih, suci. Dan ini harus ada makanan, Pak. Jangan sampai kalau enggak hati yang salim, illa man atallah biqalbin salim. Jangan sampai hati yang qalbun marid, hati yang sakit, Mak. Ini hatinya orang-orang naudzubillahi munafik. Naudzubillahi min dzalik, hati-hatinya orang yang munafik. Yang ketiga, hatinya orang-orang kafir, Pak. Hati yang tertutup. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kalau sudah ghafal, akfaluha apa? Min dzikrillah. Hatinya orang tertutup, sudah tidak pusing, Pak. Wis enggak tahu halal haram, enggak tahu apa benar salah, wis enggak tahu. Yang keempat ini hati orang yang terbalik. Ya ada diisi keimanan, ada diisi kekufuran. Ini butuh, Pak. Jangan sampai semua qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Jangan sampai naudzubillahi min hati kita keras membatu. Wong batu aja kadang ketetesan air masih bisa lunak, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di dalam ayat yang lain dijelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Hanya dengan zikir, Pak. Ini perlu konsumsi, Pak, supaya tatmainnul qulub. Yahdi qalbahu. Kalau sudah itu nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. Yahdi qalbahu, diberi petunjuk, Pak. Dan ini nanti akan direspon, Pak. Direspon kalau kali panjenengan. Sudah sampai di sini enggak panjenengan, Pak? Innamal mu'minina alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang benar-benar mukmin, Pak, itu kalau idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar, Pak. Itu kalau disebut nama wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ayat-ayat Allah itu kalau kita respon, kalau sampai ke mata, mata tidak terasa mencucurkan air mata. Kalau direspon sama tubuh, bergetar, Pak. Panjenengan sampai ke sana enggak, Pak? Dicari, Pak. Untuk melembutkan itu, kalau dawuhnya Rasulullah. Shaumu salasata ayyam fi kulli syahr. Puasa nggih, Pak, Bu. Puasa 3 hari. Biar sakit-sakit hati ini ical, Pak. Tidak mengeras di dalam. Puasa 3 hari. Fi kulli syahr. Kulla syahr. Salasata ayyam kulli syahr. Puasa nggih, Bapak Ibu nggih. Ini bukan ilmu yang di sini, Pak. Ini di sini, Pak. Di kolbu, di mana? Dan ini ilmu lakon. Kalau sampai di sini ndak, Pak, pikirannya alo po luwe-luwe. Nggih, Pak, nggih. Itu alo po luwe-luwe, ngoten lho. Apa ngrasakno luwe-luwe? Kenapa? Ini lakon, Pak, ilmu lakon. Ya karena manusia itu tadi, Pak. Puasa nggih, Pak, Bu, nggih. Puasa nggih, Pak, Bu. Paling tidak kalau bisa puasa sebulan, itu puasa itu kesabaran, asy-syahrul itu di dalam hadisnya untuk kalau puasa sahar itu untuk kesabaran. Tapi untuk ngeresi, Pak, salah satu ayyam fi kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. Biar tidak tumbuh apa, Pak? Wala tahasasu wala tajassasu wala tanafasu wala tabaghadu wala tabat wala tadabaru wa kunu ikhwan wa kunu ibadallah ikhwana. Ini, Pak, ini harus dicari titik pembedanya antara fa'alhamaha fujuraha wa taq. Ini petunjuk arah ini harus jelas.
Panjenengan pegang yang mana? Karena kalau tidak yang pegang di sini, panjenengan ya itu tadi Pak, panjenengan akan kegelincir di sini. Tidak ada lain Pak. Dua ini. Ini untuk komponen, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapanya orang tahu dirinya, dia semerap pada Tuhannya. Makanya Pak, kalau kali panjenengan, ini konsumsi kolbu kita, ini konsumsinya panjenengan harus kedalebetaken dalam sehari itu asmaul husna. Allah. Walillahil asmaul husna. Nggih, kalau enggak Pak, mengeras nanti. Ini yang panjenengan terus. Panjenengan kalau tasbih subhanallah, jangan sampai di lisan Pak, masukkan Allah, masuk. Makanya kalau di dalam banyak riwayat, di dalam hadis, di dalam apa yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali, itu kalau qalbu itu berbuat sesuatu yang tidak pas dalam sebuah kelasan, nuktahun, dia akan titik hitam. Kalau cermin itu ada titik hitam, dia tidak bisa untuk berkaca lagi Pak, karena kebeen noda-noda itu nggak iso gawe gambar Pak, tidak bisa berbuat untuk pantulan berkaca. Kemudian yang perlu yang ketiga yaitu ini yang akan kembali. Kalau jasad kita sampai di tanah, ya sudah nanti mungkin jadi makanan santapan hewan-hewan di dalam tanah. Tetapi ada yang kembali yaitu ruh. Karena ruh itu min Rabbi, yas'alunaka 'anir ruh. Itu ruh itu min amri Rabbi. Kullir ruhu min amri Rabbi. Dan tidaklah kita diberikan ilmu kecuali tentang ruh ini sedikit sekali. Yang jelas dia adalah apa yang datang dari Tuhannya. Dia datang dari Allah sebagai bentuk yang memberikan sumber energi terhadap kita. Makanya kita dinamakan hidup. Ya karena tiupan ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tujuan, yang kedua petunjuk arah yang clear, yang ketiga panjenengan namanya berpergian harus apa Pak Bu? Harus punya bekal Pak. Tidak mungkin kalau kali panjenengan berpergian itu tidak ada bekal, tidak mungkin. Lah bekal sebaik-baik bekal, kalau kali panjenengan yaitu berbekal fatazawwadu fa inna khairaz zadid. Kebaikan itu kebekal yang paling baik yaitu bekal ketakwaan. Ini seperti dawuhnya Rasulullah yang dinasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari atau Mu'adz bin Jabal pada awal-awal beliaunya masuk pertama kali termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanatan huha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kenapa Pak? Kenapa bekal ketakwaan ini yang terbaik Pak? Karena Allah berkeinginan Pak, Bu, kula kali panjenengan dadi tiyang sing mulia Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakinnahu yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampilan jasad kula kali panjenengan, performan kula kali panjenengan. Tidak melihat cakep napa mboten, tua apa muda apa laki perempuan. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang Ajam, orang non Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berwarna kulit merah dibanding orang kulit hitam. Keutamaan orang kulit hitam dibanding orang yang kulit merah tidak ada, kecuali inna akramakum indallahi. Dan itu yang dilihat Pak nanti. Makanya Allah tidak pernah salah, karena ketakwaan itu yang ini at-taqwa hahuna. Rasulullah sampai menunjuk 3 kali. Ada di sini Pak, ada di dada.
Lah ini bekal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Karena ya yang mencipta kula kali panjenengan Rasulullah juga dikasih tahu. Ini satu paket kehidupan, ini yang dibutuhkan. Bukan bekal macam-macam yang di luar itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa takwa ini yang diberikan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Orang yang bekalnya ketakwaan itu kan pasti sama Allah diberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan. Permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki yang mereka tidak pernah menyangka. Kalau kula kali panjenengan berhitung alamat tidak cukup, Pak. Nggih napa nggih, Pak? Tidak cukup, Pak, panjenengan untuk kebutuhan bekal panjenengan dengan perjalanan yang ini. Bekalnya mana, Pak? Panjenengan untuk bekal sehat aja mau dibiayai berapa, Pak? Tidak cukup, Pak, yang kula kali panjenengan kagungi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan. Apalagi wa may yattaqillaha yukaffir anhu wa yu'dim lahu ajra. Dibersihkan, Kak, daripada kesalahan. Tidak kita mungkiri selama kita dalam proses perjalanan sini. Makanya di pesannya Rasulullah, karena kita bersinggungan, Pak, bermuamalah. Wa'at bi'is sayyatal hasanatam. Ikuti kesalahan-kesalahan ini dengan kebaikan. Kita tidak sempurna, Pak. Makanya dawuhnya Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atau semua anak Adam tersalah, Pak, kecuali Rasulullah yang maksum. Ya ibadi innakum tahti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jama fastaghfiruni aghfir lakum. Kula kali panjenengan kadang ngelampahi kesalahan tidak melihat malam, tidak melihat tapi Allah Maha Pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampun. Lah ini pesannya Rasulullah, wa'ad bi'is sayyatal hasanatam khuha. Ikuti ini kesalahan ini dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan, innal hasanat itu yudhibunas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan ini itu bisa menghapus kesalahan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Allah karena berkenan karena welase untuk menukar, mengganti kesalahan-kesalahan kula itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini, Pak, Bu. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, karena itu tidak mungkin. Orang yang baik itu kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan, kalau sudah ingat dzakarallah langsung ingat, oh ini tidak pas. Itu berarti bisikan malaikat masuk. Fastaghfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma, dan tidak ngulangi lagi. Yang ketiga, Pak, dawuhnya Rasulullah, pesannya ini sebagai bekal ketakwaan. Wa khaliqin nas bi khaliqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Karena ini tidak bisa ditawar, Pak. Tidak bisa ditawar nggih, Pak, Bu. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya. Wa ma ana bidzallamil abid. Tidak mungkin Allah dolim kepada kula kali panjenengan. Karena Allah sendiri yang mengharamkan kedoliman atas dirinya. Dan itu dijadikan wa ja'altuhu bainakum muharramun. Kula kali panjenengan muamalah haram untuk dolim. Fala tadzalamu. Tidak ada pilihan. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Tidak ada pilihan. Keutamaan kula kali panjenengan itu mukmin yang berakhlak baik, masya Allah. Ini sebaik-baik pemberian. Ma khairu ma'utiya linnas ya Rasulullah al khuluqun hasanun. Sebaik-baik pemberian yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah khuluqun hasanun, akhlak yang mulia. Dan tidak ada yang paling berat di timbangan di yaumul hisab
ma min say'in asqala fil mizan, tidak ada yang berat di timbangan di mizan nanti itu al husnul khuluq. Jadi ini tidak ada pilihan, Pak, kalau kali panjenengan kecuali bermuamalah, dan keutamaannya masya Allah luar biasa. Dan dua hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah, wa aksaru ma yaliju bihi al-insan, itu Pak, yaitu at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa yang dibesarkan Rasulullah tadi, yang setiap Jumat disampaikan para khotib, at-taqwa ini dan husnul khuluq. Dan yang paling kita harapkan Pak, masya Allah, yang paling kita harapkan mudah-mudahan yang paling kita harapkan adalah yang kita satu majelis dengan Rasulullah. Ala uhaddisukum, maukah kamu beri kabar terhadap orang yang paling aku cintai, bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di majlisnya di yaumul qiyamah, ahsanukum akhlaqan, orang yang punya akhlak yang baik. Pramila Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah diutus, termasuk itu salah satu risalatun nubuwah. Ini termasuk risalah kenabian. Innama bu'istu li utammima salihul akhlak makarimal akhlak. Ya karena untuk memperbaiki akhlak ini risalah Pak. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bekal kita, arah kita harus jelas, tujuan kita, petunjuk sudah jelas, bekal harus kita siapkan karena kita perjalanan jauh. Mudah-mudahan kula kali panjenengan keparingan ini semua nggih Bapak Ibu sekalian. Keparingan estu, akhlak yang baik, ketakwaan. Pramila Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu. Rasulullah mengajarkan kita selalu suruh dianjurkan berdoa hampir di setiap kali akhir salam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Kami berlindung ya Allah, mudah-mudahan diberikan ketakwaan, diberikan untuk bisa mensucikan diri, kemudian dihindarkan dari ilmin la yanfa', ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min qalbin la yakhsha, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min nasil la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak pernah didengar dan diangkat oleh Allah. Itu diajarkan Rasulullah Pak, kalau bisa diwaos. Termasuk ngene ku wau Pak, fata'awwada fasta'id, karena kita ada sisian musuh kita. Selalu Pak Rasulullah ngajarkan, Allahumma a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Disambung dengan surat Al-Hasr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi, itu dan seterusnya. Panjenengan yakin enggak? Wakalallahu, Allah mewakilkan, mengutus sab'ina alfa, 70.000 malaikat untuk mewakilkan, mendampingi panjenengan. Sekarang masalahnya tinggal panjenengan atau percaya atau enggak. Kalau panjenengan sudah maos itu kemudian disuruh oleh Allah 70.000 malaikat untuk mendampingi panjenengan. Itu Pak, Bu, nggih. Monggo. Jadi sekali lagi mudah-mudahan keparingan ketakwaan, keparingan penjagaan supaya kita menapaki ini Pak, fa'alhama, karena ada dua Pak. Lamatun syayatin dan lamatun malak, bisikan setan dan bisikan malak untuk menentukan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Petunjuk arah sudah jelas. Allah sudah memberikan manual booknya. Contohnya sudah konkret. Bekalnya. Sekarang bekalnya yaitu Pak, bekal dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah.
Sekali lagi kita punya nafs, punya hati, punya ruh. Itu semuanya butuh asupan makanan seperti jasad kula kali panjenengan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya keparingan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengendapkan semuanya apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita keparingan kekuatan, keparingan rahmat dan fadlnya Allah. Kalau tidak, mustahil. Terlalu banyak variasi, terlalu banyak godaan, Pak. Makanya kula kali panjenengan berharap betul Rasulullah minta rahmat, fadl, hikmah. Mudah-mudahan itu semuanya keparingan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten engkang kathah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi saya pribadi kanggih panjenengan. Mudah-mudahan keparingan ilmu yang bermanfaat nggih. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.